dong. Kita mau mana, Bi? Kasih tahu. Kita pengen main. Lihat apa? Pesawat. Main pesawat. Bye. Dunia abangku. Baik, ada yang sudah ke sini sebelumnya? Ini dari Bandung. Ada yang dari luar Bandung? Ada? Oh, dari mana, Bu? Bekasi. Wah, luar biasa. Tapi memang sengaja ke sini atau ada agenda lainnya juga? Sengaja ke sini. Baik. Selamat datang di Bandung. Ternyata Bandung panasnya hampir sama mungkin sama di Bekasi sekarang ya. Baik. Sedikit informasi tentang PTDI. PTDI merupakan manufaktur pesawat satu-satunya dan pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Jadi dengan hal itu kita patut berbangga karena satu sisi kita lebih maju dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke. Sedikit sejarah tentang PTDI. PTDI berdiri tahun 1976. Dulu namanya Industri Pesawat Terbang Nurtanio, lalu berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, dan pada tahun 2000 diganti kembali menjadi PT Dirgantara Indonesia. Jadi PTDI itu tidak hanya membuat pesawat utuh, tapi juga membuat komponen-komponen pesawat, baik itu untuk pesawat produksi PTDI sendiri maupun pesawat untuk produksi di luar negeri. Karena kita banyak bekerja sama dengan produsen-produsen pesawat di luar negeri sana, contohnya Airbus, terus juga Boeing dan banyak. Baik.
Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan produksi PT Dirgantara Indonesia. Nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih produksi pesawat itu dari mulai bahan baku sampai nanti menjadi satu pesawat teguh. Selamat datang di kawasan produksi PT Dirgantara Indonesia. Kita mulai di sebelah kiri Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan hanggar receiving. Jadi hanggar ini merupakan tempat menerima dan menyimpan bahan baku pesawat yang 60%-nya merupakan aluminium alloy atau dural. Nah, di sini itu bentuknya ada yang sheet metal, ada juga yang blok metal. Nah, di sini tuh bahan bakunya disimpan, diperiksa, dicek kualitas dan kuantitasnya sebelum nanti dilanjut ke produksi berikutnya. Karena kita harus memastikan bahan baku itu memang sesuai dengan standar yang diterapkan untuk satu pesawat. Nah, setelah dari hanggar receiving, kita maju ke hanggar DPM, masih di sebelah kiri, atau hanggar detail part manufacturing. Jadi tadi dari bahan baku yang bongkahan, yang lembaran, di sini dibentuk menjadi komponen-komponen, dari mulai komponen yang kecil sampai komponen yang besar untuk membangun satu pesawat. Nah, di sini itu menggunakan dua metode, ada yang dengan metode pakai mesin, ada juga metode manual atau hand forming. Jadi tidak semua selalu menggunakan mesin, tapi ada beberapa komponen yang masih dilakukan secara manual karena mungkin untuk keperluan akurasi atau lain sebagainya itu berbeda-beda. Nah, setelah dibentuk nanti dilapisi oleh suatu zat kimia agar si bahan tersebut itu tahan terhadap karat atau korosi. Nah, setelah hanggar itu kita ke hanggar bonding dan komposit. Jadi Bapak Ibu, pesawat itu tidak 100% terbuat dari metal, tapi ada juga bahan kompositnya. Contohnya di hidung pesawat. Kenapa? Karena di hidung pesawat itu terdapat banyak radar. Jadi kalau misalnya pakai metal, nanti radarnya si sinyal yang ditangkap pesawat itu tidak akan masuk, malah terpantul. Jadi digunakan komposit sebagai pengganti metalnya. Oke, kita lanjut di sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu. Ini ada hanggar yang besar. Ini merupakan hanggar assembly dari pesawat CN235. Nah, dari sana tuh yang kita produksi dari bahan baku, terus jadi apa namanya itu komponen-komponen. Nah, di sini disatukannya di sini. Dari mulai nanti jadi hidung pesawat, jadi badan pesawat. Untuk hanggar yang ini merupakan hanggar fuselage integration. Jadi hanya disatukannya hidung, badan dan ekor pesawat saja, belum dipasang sama sayap dan engine-nya. Nah, di belakang tapi tidak terlalu kelihatan, ini merupakan hanggar-hanggar jig yang dipakai untuk fuselage integration. Jadi di sini hanya mungkin nanti bentuknya mirip bis aja. Tapi nanti setelah dari sini yang akan berikutnya barulah dipasang sayap dan engine dan juga avioniknya, interiornya dan segala rupanya. Baik, kita lanjut. Kita akan menuju ke hanggar final assembly. Nah, di sini barulah dipasang yang tadi saya bilang sayap pesawat, engine pesawat, interiornya, avioniknya sesuai dengan kebutuhan dari customer kita. Perlu diketahui, customer kita itu sebagian besar adalah militer. Jadi konfigurasinya memang untuk kebutuhan militer seperti banyak radar dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat adik-adik juga. Ini ada pesawat CN235 flying test bed, dan yang hijau-hijau itu adalah pesawat NC212. Nah, untuk pengamannya sendiri, PT DI itu selalu menggunakan nama produsen, jumlah mesin dan jumlah penumpang. Contohnya ini CN235. C-nya itu kasa, karena kita bekerja sama dengan kasa dulu, tapi sekarang sudah berubah menjadi tadi. Nah, makanya C-nya diambil dari kasa, N-nya diambil dari Untanio, PT DI sendiri. 235, 2-nya engine, jumlah mesin ada 2, 35-nya jumlah penumpang. Nah, sama halnya dengan NC212. Nah, itu juga sama. Oke, kita lanjut. Adik-adik, ada yang mau lihat pesawat banyak?
Ada? Oke, kita lihat nih jauh-jauh nih sebelah kanan. Nanti adik-adik bisa lihat banyak pesawat. Tuh, banyak pesawatnya ya. Oke. Tapi sebelum sana kita ke hangar Delivery Center dulu ya. Jadi tadi setelah diproduksi, dibangun sampai siap terbang, uji terbang dan sebagainya, barulah dikirim ke Delivery Center ini. Di sini biasanya dipakai untuk serah terima dari kita ke customer kita. Di dalam juga ada pesawat kecil, ada pesawat Kodiak yang kecil ini, dan di belakangnya ada pesawat Cessna. Jadi ini pesawat kecil ini selain dipakai untuk penerbangan sipil, ini dipakai juga untuk pesawat latih biasanya. Jadi dan juga kalau yang Kodiak ini kemarin dipakai sebagai pesawat pendamping ketika first flight-nya pesawat N219, pesawat terbarunya PTDI. Jadi didamping oleh pesawat yang kuning ini, Kodiak ini. Nah, banyak juga dari pilot-pilot TNI Angkatan Udara ini yang berlatih menggunakan pesawat ini. Pesawatnya kecil, mesinnya cuma satu, jadi memang cocok di Indonesia ya, karena kita banyak pulau-pulau kecil yang landasannya tuh pendek-pendek. Nah, pesawat-pesawat kecil seperti ini cocok untuk di kita. Kita lanjut lagi. Sebelah kiri ada gedung aircraft service. Jadi kita tidak hanya membuat pesawat, tapi kita melakukan perawatan, baik itu engine-nya ataupun dari segi struktur pesawatnya. Nah, perlu diketahui PTDI mempunyai dua anak perusahaan, salah satunya SMP, yang itu khusus untuk mesin pesawat, dan juga PT INA. IPTN Amerika. Jadi kita punya perusahaan di Amerika sana sebetulnya untuk membantu pemasaran. Baik, kita akan menuju statis. Di sini ada beberapa pesawat, saya coba jelaskan sedikit. Ini merupakan pesawat N250 yang pesawat pertama produksi Indonesia. Nah, ada dua prototipe. Yang ini merupakan dinamai Timothy dan satu lagi dinamai Gatot Kaca. Yang Gatot Kaca itu sudah terbang ke Paris dulu. Tapi karena produksinya terhenti, akhirnya si Gatot Kaca itu sekarang disimpan di Museum Pusat TNI Angkatan Udara kalau nggak salah di Jogja. Betul. Nah, selanjutnya ini ada pesawat Malay. Ini menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Lalu pesawat TN-35 dan berikutnya lagi ada pesawat Soko Galeb. Soko Galeb itu dulu menjadi pesawat pendampingnya ketika first flight N250. Oke, baik. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita bisa duduk sebentar, kita bisa berfoto sebentar, silakan. Tapi tidak jauh-jauh dari area sini dan mohon tidak melewati garis merah. Baik, silakan. Pengembangan di avionik atau apanya pasangin di sini nanti di uji terbang lagi. Lanjut, makanya disini sama seperti pesawat yang tadi dihangar di itu juga sama flying test bed. Jadi kita banyak melakukan percobaan di pesawat itu. Artinya ini tuh di apa? Jadi apa ya? Dipajang gitu aja ya? Ya kalau sekarang ini hanya dipajang aja. Dipajang gitu aja. Dan mesinnya juga diambil ya? Mesinnya diambil karena waktu itu mesinnya masih bisa dipakai. Jadi mesinnya digunakan pada pesawat lain. Ada pesawat lain. Tapi tetap walaupun kita copot pesawatnya dipakai di pesawat lain, kita tidak sembarangan langsung copot dan pasang. Ya. Kita ada kita punya perusahaan tuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Tambahan informasi aja. Jadi N250 itu dulu dibangun sebagai pendobrak saja dulunya. Karena
di belakang N250. Bapak B.J. Habibie itu dulu sudah menyiapkan banyak sekali pesawat, bahkan pesawat-pesawat besar pun untuk menyaingi pesawat Boeing dan juga pesawat Airbus sebetulnya sudah dirancang, bahkan sudah siap dibangun. Tapi karena dulu situasi politik di Indonesia yang kurang bagus, dulu jadinya program untuk ini terhenti. Karena memang membuat pesawat itu tidak segampang membuat mobil. Pesawat itu sangat luar biasa, biayanya sangat besar. Bahkan untuk membuat satu pesawat itu biaya untuk tes dan lain-lainnya itu sangat besar. Baik, kita lanjut ke hangar aircraft service yang lama. Di dalam boleh tadi lihat ada pesawat Boeing yang sedang di servis atau sedang melakukan maintenance. Jadi ini bisa dilihat engine-nya dibuka, sedang dibuka, diturunkan, itu mungkin untuk overhaul atau lain sebagainya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, PTDI tidak hanya memproduksi, tapi kita melakukan perawatan atau maintenance pesawat-pesawat, baik itu pesawat produksi PTDI maupun pesawat produksi di luar PTDI, karena kita banyak kerjasama dengan produsen-produsen pesawat di luar sana seperti Boeing, Airbus, dan lain sebagainya. Kita banyak kerjasama. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh balik lagi ke Amerika, mereka bisa melakukan perawatan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke hangar rotary wing atau hangar helikopter. Tapi kebetulan di dalamnya helikopternya belum terakit semua. Baling-balingnya belum terakit, baru badannya aja. Itu ada helikopter bel. Jadi PTDI bekerja sama dengan bidang helikopter juga Airbus helikopter untuk bidang helikopternya. Nah, untuk helikopter sendiri kita di sini melakukan perakitan dari mulai perakitan semua bagian pesawat. Kalau ini adalah pesawat CN235, ini kepunyaannya UAE atau ya betul di Arab Saudi sana. Jadi ini pesawat militer mereka. Nah, ini tuh sedang melakukan upgrade di PTDI. Nah, ini produksi PTDI. Jadi sengaja mereka terbangkan ke sini untuk di-upgrade dengan teknologi yang lebih terpakai. Kalau pesawat sekarang tuh mereka tuh di ujung sayapnya itu dia punya wingtip. Nah, ada yang melengkung sedikit itu. Nah, kalau yang itu belum, itu masih produksinya lama. Baik. Bapak Ibu, kita lanjut ke hangar N219. Nah, ini merupakan pesawat terbaru produksi PTDI dan 100% hasil karya anak bangsa seperti M250 tadi. Ini betul-betul 100% dari hasil karya kita. Nah, ada dua prototipe. Yang depan ini prototipe kedua, yang belakang itu prototipe pertama. Itu diberi nama Rutanio oleh Bapak Presiden kita yang kemarin, Bapak Joko Widodo. Di pesawat Rutanio itu sudah terbang ke Pangkal Pinang, sudah terbang ke Belitung, dan terakhir terbang kemarin kalau nggak salah terbang ke Bali Air Show. Nah, jadi kebetulan pesawat ini sudah siap terbang. Masih ada sedikit yang harus diperbaiki, tapi sudah layak terbang. Mudah-mudahan minta doanya juga, mudah-mudahan pesawat ini segera lalu lalang di langitnya Indonesia, karena pesawat ini sangat cocok sekali di Indonesia ya. Seperti di, apalagi kayak seperti di Papua di sana kan, itu pegunungan, terus landasannya kecil-kecil, landasannya pendek-pendek, terus landasannya juga tidak beton, itu tanah aja. Nah, pesawat ini cocok. Pesawat ini bisa dilepas landas di landasan yang seperti itu. Bahkan kita juga sedang mengembangkan agar pesawat ini bisa lepas landas air. Jadi diberi nama amphibian. Jadi nanti bisa dilihat di gedung Telkom Hub. Nanti Bapak Ibu bisa lihat prototipe dari di pesawat yang 219 yang tipe amphibian. Kita lanjut lagi, nah di sebelah kiri Bapak Ibu, ini bisa dilihat ada besi-besi yang merah ini.
ini merupakan tempat untuk pengetesan sayap pesawat. Nah, jadi membangun pesawat itu panjang sekali. Ini salah satunya ada tes sayap pesawat. Dia butuh berapa ribu jam ditekan, ditarik. Nah, karena sayap pesawat itu tidak kaku. Sayap pesawat itu sedikit lentur. Kenapa? Karena kalau pesawat itu sayapnya kaku, ketika di atas sana ketemu dengan tekanan udara yang begitu tinggi dengan kecepatan yang tinggi, itu dia bisa crack, bisa patah. Nah, makanya dibikinlah sedikit lentur agar bisa menyesuaikan dengan tekanan udara atau tekanan angin di atas sana. Kita lanjut lagi. Di sebelah kiri ini adalah gedung pusat teknologi dan sebelahnya ada gedung IT. Jadi gedung ini tempat pengembangan teknologi atau rekayasa teknologi, rekayasa sistem, bahkan rekayasa interior dari pesawat-pesawat produksi kita dan juga produksi dari luar juga kita lakukan rekayasanya di sini sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari customer kita. Baik, lanjut. Setelah dari gedung ini kita menuju ke gedung tingkat. Jadi semua karyawan PT DI sebelum terjun ke lapangan pekerjaan kita dikasih diklat dulu, kita dikasih pendidikan dulu selama beberapa bulan biar ilmunya kita tuh lebih mantap lagi. Karena apa? Pesawat itu harus dibikin sesempurna mungkin, karena kesalahan sedikit pesawat itu bisa fatal. Karena di atas sana tidak seperti kendaraan di darat, kalau ada kesalahan di atas sana kan susah. Kalau di darat masih bisa ke pinggir aman. Kalau di sana kita tidak bisa seperti itu, makanya kita usahakan membuat pesawat itu sesempurna mungkin. Baik, kita lanjut ke gedung sales up. Nanti Bapak Ibu adik-adik semuanya bisa turun, bisa masuk ke kabin pesawat, bisa masuk ke kokpit pesawat, bisa lihat juga apa aja sih produk dari PT DI. Nanti ada kakak-kakak juga di sana yang membantu menjelaskan. Silakan kita kasih waktu. Nanti ada supirnya juga yang mau beli, boleh silakan.
Wah, bahkan ada yang beli pesawat juga lagi ya. Mudah-mudahan nanti beli pesawat aslinya ya di sini pesen boleh ya. Baik, sekarang kita berada di gedung pusat manajemen. Jadi semua hal-hal yang bersangkutan dengan manajemen dari semua direktorat, dari semua divisi dilakukan di sini. Dulu bahkan di lantai paling atas dulu sempat dijadikan tempat tinggal sementara mungkinnya untuk Bapak B.J. Habibie, karena dulu sangat sibuk sekali di sini, jadi beliau tidak pulang ke rumah, tapi memilih untuk menetap sementara di sini. Baik, demikian untuk tour edutainment pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa menambah sedikit wawasan tentang kedirgantaraan, menambah sedikit informasi tentang PT Dirgantara Indonesia. Boleh mungkin nanti ajak lagi saudaranya, ajak lagi teman-temannya untuk berkunjung lagi ke sini, untuk main lagi. Yang tadi bikin story atau bikin atau upload di media sosial boleh di mention di kita ya, di DI_edutainment. Nanti mungkin kita bisa repost atau bisa kita tampilkan di status story kita. Dan untuk mengetahui perkembangan program kita berikutnya. Baik, sebelum berakhir, di depan sini, di depan kita, ini merupakan landasan udara Hussein Sastranegara. Dulu landasan ini aktif sekali. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah juga berangkat dari bandara ini. Mereka dulu melayani penerbangan lokal maupun internasional. Tapi sekarang sudah dipindahkan ke Kertajati. Di sini akhirnya masih aktif tapi terbatas. Mungkin hanya digunakan oleh TNI AU dan ada beberapa penerbangan komersil seperti dari Bandung ke Pangandaran itu masih ada. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Mudah-mudahan Bapak Ibu menikmati perjalanan hari ini. Baik, terima kasih. Yang mau ke toilet ada di area kafe, ada juga di area pos.